Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai kembali ya pembelajaran kita. Hari ini masih sama materinya, yaitu masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan masih juga di subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tapi hari ini pembelajarannya kita belajar di pembelajaran 3, hari Rabu 22 Juli 2020. Kita mulai pembelajarannya ya anak-anak. Nah, ayo semuanya bangun karena kita akan memulai pembelajarannya hari ini. Jangan lupa habis bangun tidur, bereskan tempat tidurnya, bantu orang tuanya ya untuk membereskan tempat tidurnya. Kalau sudah membereskan tempat tidur, segera ke kamar mandi ya sayang, bersiap-siap bergegas-gegas untuk membersihkan diri, bersihkan giginya dan juga bersihkan tubuhnya ya biar segar kembali. Nah, kalau tubuh sudah segar, waktunya sarapan dulu ya sayang. Sarapan agar anak-anak ibu bisa berkonsentrasi untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Karena kalau perut kenyang, insya Allah kita akan mudah dalam berkonsentrasi ya anak-anak. Nah, selanjutnya jangan lupa siapkan alat tulisnya, siapkan buku tema kalian, siapkan peralatan menulisnya, pulpen, pensil, penghapus, dan alat penghapus pulpen yaitu tip X. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, sama-sama kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya anak-anak. Silahkan berdoa dimulai. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Silakan dibuka di buku temanya sambil perhatikan video ini sambil buka buku tema kalian di halaman 13 ya. Apakah kalian masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Pasti masih ingat kan anak-anak? Kemarin makhluk hidup ada berapa ya? Ya, ada 6 kan? Mari kita cari tahu ciri-ciri makhluk hidup dari gambar berikut. Ada gambar Edo sedang memperhatikan kelinci dan juga ada seorang gadis sedang menyiram tanaman. Dari kedua gambar tersebut, kita bisa mencari apa sih ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut. Nah, kita bahas dulu yang gambar pertama ya. Ada gambar Edo sedang memperhatikan kelinci. Pada gambar ini, jenis makhluk hidup terdiri dari manusia, yaitu si Edo sendiri, dan hewan. Hewannya itu kelinci. Di gambar tersebut terdapat 2 jenis ciri-ciri makhluk hidup, yaitu, ayo apa ya? Yaitu bergerak. Kenapa bergerak? Karena kelinci bergerak dengan melompat, dan sedangkan Edo bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Nah, ciri-ciri kedua yaitu memerlukan makan. Di gambar tersebut, Edo suka memperhatikan kelinci yang suka makan wortel. Berarti makhluk hidup itu bergerak dan memerlukan makan ya pada gambar pertama ini anak-anak. Lanjut ke gambar kedua, seorang gadis sedang menyiram tanaman. Nah, pada gambar ini terdapat 2 jenis makhluk hidup juga, yaitu manusia dan tumbuhan. Manusianya yaitu seorang gadis tersebut, tumbuhannya itu tanaman bunga itu. Nah, gambar berikut ini juga terdapat 2 ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama memerlukan makan. Kenapa? Karena tumbuhan tersebut disiram oleh seorang gadis itu, berarti tumbuhan memerlukan air. Air itu seperti makanan juga untuk tumbuhan ya.
Nah, yang kedua, tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena ketika selalu disiram dan dirawat, maka tumbuhan tersebut menjadi besar, menjadi subur, serta tinggi ukuran tumbuhan tersebut. Nah, setelah membahas dua gambar tadi, kita bahas lagi gambar berikutnya. Gambar di bawah itu ada gambar keluarga sedang sarapan dan burung sedang memberi makan anak-anaknya. Nah, persamaan gambar tersebut apa sih? Nah, persamaan gambar tersebut yaitu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, dan memerlukan makanan. Bergerak, burung bergerak dengan mengepakkan sayapnya ketika terbang, dan manusia bergerak dengan berjalan. Nah, burung dan manusia sama-sama bernafas. Nah, di gambar tersebut juga mereka sama-sama sedang sarapan, berarti sama-sama memerlukan makan. Nah, di gambar tersebut juga terdapat dua jenis makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia yang anak-anak. Selanjutnya kita membahas tentang SBDP. SBDP materi hari ini di buku kalian itu ada lagu Potong Bebek Angsa. Tapi sebelum menuju ke lagu tersebut, kita ingat kembali ya. Apa sih pola irama itu? Nah, sekarang kita bahas ya tentang pola irama lagu itu ya. Kemarin kita sudah belajar, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Dalam sebuah lagu terdapat pola irama pendek dan pola irama panjang. Pola irama pendek disimbolkan dengan garis pendek. Pola irama panjang disimbolkan dengan garis panjang. Nah, sudah dilihat? Ada situ lagu Potong Bebek Angsa? Di situ ada lagu Potong Bebek Angsa. Oke, pasti tahu kan lagu tersebut? Sama-sama kita menyanyi dulu ya anak-anak. Potong bebek angsa, mangsak di kuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Sekali lagi ya. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, nanti di akhir pembelajaran Ibu minta kalian tentukan ya panjang pendek pada lagu Potong Bebek Angsa tersebut. Jadi nanti lirik lagu Potong Bebek Angsanya disalin di buku tulis kalian dan tentukan panjang pendek pola irama pada lagu Potong Bebek Angsa tersebut ya. Lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu tentang nilai tempat bilangan. Kemarin di pembelajaran 1 kita belajar menulis dan membaca bilangan. Contohnya, nih ada di sini sudah Ibu Ria berikan. Ada yang pertama, ada angka 2 titik. Titik itu artinya ribuan ya. Jadi 2 titik itu 1000, 3, 4, 5. Dibaca jadinya 2000. Kenapa 2000? Karena di samping 2 ada titiknya. Jadi dibaca 2000. 3 di angka kedua itu ratusan. Jadi 3300. Nah, 4 di angka ketiga itu letaknya nilainya puluhan. Jadi, dan angka 5 terakhir itu satuan. Jadi dibaca 2345. Oke. Lanjut. Yang kedua ada gambar. Ada angka maksud Ibu Ria. Ada angka 8.707. 8 di angka depan
sebelahnya ada titik. Titik itu menandakan apa? Ribuan. Jadi dibaca 8.707. Oke, 8 di angka pertama itu ribuan, 7 di angka kedua ratusan, 0 di angka ketiga puluhan, dan 7 di angka belakang satuan. Ada lagi di situ yang nomor 3 ada angka 1.004. Dibaca 1004 ya. 1 di depan itu yang ada titiknya di sebelah itu ribuan. 0 di angka kedua itu ratusan, 0 di angka ketiga itu puluhan, dan 4 di angka terakhir itu satuan. Nah, yang terakhir ada 5.019, dibaca 5019 ya. 5 ada titik berarti itu ribuan, terus 0 di angka kedua itu berarti ratusan, dan 1 di urutan ketiga itu berarti puluhan, dan 9 yang paling belakang itu satuan. Ingat, yang paling belakang itu satuan ya. Nah, contohnya ada penjabarannya itu. Yang pertama tadi kan ada angka 2.345. Nilai tempatnya, kita tentukan nilai tempatnya. Nah, di situ ada juga penjabarannya, Ibu udah jelaskan. 2 di depan nilainya ribuan. 3 di angka kedua nilainya ratusan. 4 di angka ketiga nilainya puluhan. 5 di belakang nilainya satuan. Jadi 2345 dibaca 2345. 2 itu untuk ribuan, 3 untuk ratusan, 4 untuk puluhan, dan 5 untuk satuan. Semoga bisa paham ya anak-anak Ibu. Nah, lanjut ke contoh berikutnya lagi ya. Biar anak-anak Ibu makin mengerti dan makin paham ya sayang ya. Nah, di situ ada yang berwarna biru. Berwarna biru atau ungu itu? Yaitu warnanya ya pokoknya ya. Di situ ada angka 8.707. Nilai tempatnya adalah, kita tentukan ya, 8 di angka pertama itu atau di angka depan itu nilainya ribuan ya. Nah, 7 di angka kedua itu, 7 di belakang titik 8 itu nilainya ratusan ya. Nah, 0 di tengah itu, di angka ketiga itu puluhan, dan 7 di belakang itu nilainya satuan. Perhatikan kembali yang berwarna kuning itu. Nah, di situ ada angka 5.019. Kita lihat nilai tempatnya. 5.019. Nah, 5 di depan itu nilainya ribuan ya. 5 di depan itu ribuan ya kalau 4 angka. Nah, 0 di angka kedua itu nilainya ratusan. Nah, 0 di angka kedua ya. Terus 1 di angka ketiga itu nilainya puluhan, dan 9 di belakang itu namanya nilainya satuan. Ingat, kalau ada 4 angka di nilai bilangan ribuan, kalau angka pertama itu ribuan dan angka terakhirnya pasti satuan ya. Lanjut lagi contoh yang warna merah itu, ada angka 1.004.
Tentukan nilai tempatnya ya. Nah, ada keterangannya situ juga Ibu Ria sudah tulis. Satu di depan yang ada titiknya itu nilainya ribuan ya. Nah, 0 di angka kedua, 0 habis angka 1 itu nilainya ratusan ya. Terus lanjut lagi, 0 di angka ketiga itu nilainya puluhan, dan 4 di belakang itu nilainya satuan. Semoga anak-anak Ibu bisa paham ya dengan materi ini. Kalau masih kurang paham, bisa ditanyakan, minta bantuan orang tuanya di rumah ya sayang ya. Tapi semoga sudah paham ya dengan penjelasan dari Ibu Ria. Soalnya mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini di hari Rabu 21 Juli 2020. Hari ini materinya ada 3 ya tematiknya, yaitu gabungan antara bahasa Indonesia yang masih tentang ciri-ciri makhluk hidup, terus matematika masih tentang bilangan, masih tentang bilangan ribuan, dan juga SBDP masih tentang pola irama. Nah, setelah ini mungkin nanti akan ada soal-soal latihan yang akan diberikan oleh ibu-ibu guru kalian. Nah, setelah selesai ini jangan lupa tetap ya anak-anak jaga kesehatannya. Ini kan sudah musim hujan, jadi cuacanya kadang-kadang berubah. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga pola makannya, banyakin minum air putih, banyakin makan, dan banyakin asupan vitamin C-nya ya anak-anak. Bawa payung ketika hendak keluar rumah, dan juga selalu pakai masker dan selalu cuci tangan ya. Jaga selalu kesehatan tubuhnya, perbanyak makan buah dan sayur ya anak-anak, dan juga perbanyak berolahraga. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, video dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe.